Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyinggung penurunan baliho Ganjar Pranowo Mahfud MD di Bali usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut kecurangan sudah mulai terlihat menjelang pemilu atau Pilpres 2024. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu. Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot. Tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan. Itu akan baik. Tapi saya senang karena saya sudah komunikasi dengan Pak Wayan Koster kemarin. Akhirnya ada statement, terus kemudian dipasang lagi. Ya kita senang. Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan dengan baik, ya aparatur semuanya bisa netral. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Sehari setelah pertemuan itu, bendera-bendera kami diturunkan. Baliho capres kami diturunkan oleh oknum-oknum. Gitu kan ya, dengan alasan estetika, tapi kenapa PDI Perjuangan saja, Ganjar Pranowo saja. Ini kan artinya ada di level menengah dan bawah yang menerjemahkan. Menerjemahkan cawe-cawenya. Di mana itu Pak Buta? Di mana Ya. itu? Pak Buta yang ada penurunan itu di mana? Pak Nusron kalau benderanya tidak diturunkan. Ya, benderanya di mana itu? Bendera Bali ya? Pak Nusron di Gianyar, Pak Nusron. Nah, kalau di Bali, Ya. sepengetahuan saya, Bali itu bupatinya, bahkan camatnya. PJ Pak PDIP Nusron, semua. PJ Pak Nusron. Tapi konstruksi Ya. masyarakatnya di sana masyarakat Jadi- mayoritas PDIP. jadi- nggak mungkin PJ berani seperti itu. Sebenarnya di dalam politik selain statement itu apa yang disebut dengan tindakan. Nah, disitulah publik bisa menilai sesuai nggak antara statement dengan tindakan. Kira-kira itu yang disebut oleh Pak Putra tadi, bahwa deviasi itu seringkali terjadi, termasuk juga ketika instruksi ke bawah. Itu kadang berbeda penerjemahannya. Namun publik melihat tindakannya dibanding dengan statementnya. Karena tindakan itu, contoh itu, teladan itu, kegiatan itu lebih afsoh, lebih jelas dibanding dengan hanya omong-omong. Ya sudah, Karena dicari memang- aja kalau perlu laporkan polisi, laporkan bawaan polisi, laporan keamanan biar dicari siapa yang menurunkan itu supaya ketahuan terang benderang. Jadi nggak saling tuding. Nggak begitu, saling Bang, ya? tuding Oke. gitu loh. Ya supaya relawan yang ada di Pati, rumah saya siap dipasangi gambar Pak Ganjar. Kami sebenarnya ini Mas gelisah melihat baliho-baliho orang yang kita sayangi, Pak Ganjar Pranowo di beberapa daerah itu dicabuti sama pihak-pihak yang kita belum tahu lah ya. Pada prinsipnya kami dari warga Desa Kertomel sudah sepakat berharap bahwasanya desa kami akan dipasangi baliho-baliho Pak Ganjar itu di rumah kami, dan kami siap menjaga baliho tersebut 24 jam. Nanti
sebelumnya memang di daerah desa sini itu banyak baliho-baliho Pak Ganjar, tapi kemarin kok tiba-tiba hilang. Kami nggak tahu, sehingga kami kemudian bersama masyarakat sekitar sini sepakat bahwa rumah-rumah kami siap dipasangi balihonya Pak Ganjar. Mulanya Basara mengatakan, sebelum Megawati menyampaikan pidato hati nuraninya, sejumlah tokoh masyarakat juga telah menyampaikan keprihatinan terkait kekhawatiran praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia. Dia meyakini keprihatinan para tokoh tersebut disampaikan karena telah melihat praktik-praktik demokrasi dalam tahapan pemilu, terutama Pilpres 2024 yang mulai menandakan adanya tindakan-tindakan yang unfair atau tidak adil. Menurut Basara, pendapat para tokoh itu kian diperkuat dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menilai adanya pelanggaran etik berat oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman pada penanganan perkara syarat usia minimal Capres-Cawapres. Putusan MK terkait syarat usia itu akhirnya membuka jalan salah satu cawapres yang belum memenuhi syarat usia 40 tahun tetap maju pada Pilpres 2024. Maka logika sederhananya dalam bahasa rakyat, kalau lembaga Mahkamah Konstitusi yang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar bersifat merdeka, bersifat bebas tanpa campur tangan siapapun dapat terjadi abuse of power untuk kepentingan Pilpres ini, maka bagaimana dengan lembaga-lembaga pemerintah di bawah cabang kekuasaan eksekutif yang memang langsung direct di bawah seseorang yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, kata Basara di Posko Pemenangan Ganjar Mahfud Jakarta Minggu 12 November. Lalu Basara menyinggung peristiwa penurunan baliho Ganjar Mahfud di Bali beberapa waktu lalu. Hal-hal yang sementara ini muncul di lapangan seperti peristiwa di Bali beberapa waktu yang lalu, yang baliho-baliho kami diturunkan karena Presiden akan hadir ke tempat itu, lalu kemudian diklarifikasi dan seterusnya, dan di daerah lain menunjukkan tanda-tanda ketidakadilan itu. Jelas dia. Apabila bicara soal kecurangan dalam konteks pemilu, kata dia, tahapan pemilu terkait kampanye memang belum berlaku pada saat ini, sehingga KPU dan Bawaslu pun belum dapat mengambil tindakan. Jika baliho Ganjar Mahfud diturunkan, Basara meminta baliho kontestan pemilu lain juga diturunkan. Sehingga kalau memang mau seluruh baliho-baliho itu diturunkan, maka seluruh baliho dari capres manapun atau caleg dari partai manapun juga harus diturunkan. Intinya, bersikap adil terhadap sesama peserta pemilu, baik partai politik maupun calon presiden atau calon wakil presiden, imbu dia. Sebelumnya, Megawati menyinggung kecurangan yang menurutnya sudah mulai terlihat menjelang pemilu atau Pilpres 2024. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi, kata Megawati dalam pidatonya yang disiarkan di akun YouTube resmi PDI Perjuangan Minggu 12 November. Megawati juga mengingatkan agar rakyat menggunakan hak pilih dengan tuntunan hati nurani di Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya, sejumlah elit PDIP merespon pencopotan baliho Ganjar Mahfud serta bendera partai saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Bali pada Selasa 30 Oktober lalu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung politik diskriminasi dalam kasus tersebut. Hasto mengatakan Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta agar para PJ kepala daerah bersikap netral di Pilpres 2024. Bahwa demokrasi yang disampaikan untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera parpol yang oleh KPU sudah ditetapkan, itu turun dan mencederai rasa keadilan, kata Hasto usai rapat tim pemenangan di Gedung High End Jakarta Pusat Rabu 1 November. Hasto menilai insiden itu telah mencederai keadilan dan kontraproduktif dengan kunjungan Presiden ke Sumatera Barat sepekan sebelumnya. Kala itu Hasto mengungkap baliho bergambar Prabowo Subianto Gibran Rakabuming justru bertebaran di sepanjang jalan bersamaan kedatangan Jokowi. Sementara itu, PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sudah angkat suara merespon hal itu. Dia menjelaskan alasan pencopotan baliho Capres-Cawapres Ganjar Mahfud saat kunjungan Jokowi murni tak bermuatan politis. Ia menyebut penertiban alat sosialisasi politik, termasuk pencopotan baliho Ganjar Mahfud di sekitar lokasi kunjungan kerja Jokowi dimaksudkan untuk menjaga netralitas kegiatan Presiden. Mahendra mengatakan penertiban itu murni mengacu pada prosedur tetap kunjungan kenegaraan, baik itu Presiden maupun Wakil Presiden. Salah satu kegiatan yang dilakukan Bapak Presiden di Gianyar adalah penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi, sehingga pembersihan alat sosialisasi politik itu penting agar acara dilaksanakan tak bernuansa politik, kata Mahendra dalam keterangan tertulis Rabu 1 November.